في شمال القطاع. بالراحة يا كابتن، بالراحة، صدرها بشويش يمه، بعينك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Netizen, mungkin kalau Anda lihat hari ini saya menggunakan shawl, ya, shawl yang atribut saudara-saudara kita di Palestina. Ini rasa simpati saya, ya, rasa duka yang mendalam juga kepada rakyat Palestina yang diagresi oleh Israel. Dan hari ini kita membicarakan tentang kemanusiaan. Ketika kita berbicara tentang Palestina, sebenarnya yang kita bicarakan adalah kemanusiaan, bukan perangnya. Karena di Palestina bukanlah perang agama, tapi di sana ada kejahatan kemanusiaan. Saya langsung memperkenalkan tamu saya yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abraham. Netizen, tamu saya ini adalah Dr. Sarbini Abdul Murad. Beliau ini adalah Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee, MERSI, ya, biasa kita kenal MERSI. Dan alhamdulillah beliau ini sudah lama berkecimpung di MERSI. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Pak Abraham. Alhamdulillah. Senang bisa ketemu, Ya. bisa gabung gini. Dok, apa ya sebenarnya yang terjadi nih, ya? Kalau kita lihat kini ada kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya. Kenapa saya katakan sangat memprihatinkan? Karena tiba-tiba dibangun sebuah narasi, Ya. dibangun sebuah cerita bahwa rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza, Ya. yang dikelola oleh para relawan Mercy dan relawan-relawan lainnya, yang tentunya ini kan tidak mudah membangun rumah sakit Betul, di sana, betul, ya. betul. Ini tiba-tiba dibangun sebuah isu, narasi bahwa di sana ada bunker. Ya. Dan menurut saya isu ini sengaja dibuat, dikembangkan supaya ada justifikasi, Ya. ada alasan untuk kira-kira mungkin saya membom rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Kira-kira Dr. Sarbini bisa jelaskan, tapi sebelumnya mungkin saya ingin perlihatkan dulu video, ya, Dr. Ya, Sarbini. ya. الشوق الله، أنا من القلق والرعب الآن. أنا من القلق والرعب الآن. يا عمو ثابت يا عمو ثابت. Posisi rumah sakit itu, dan Dr. Sarbini bisa jelaskan. Nah, ini rumah sakit kita. Rumah sakitnya itu, ya, Dok, ya? Rumah sakit, ya. Di tengah, ya. Nah, ini yang di bawah ini itu Androwa, itu sekolah Androwa sudah rata sekarang, Dok. Ini. Oke. Yang di bawah itu. Kita punya relawan lokal sana, Pak Abraham. Relawan kita ini syahid pada hari pertama. Beliau namanya Abu Ramzi. Serangan itu pas tepat sekali itu di samping rumah sakit Ashifa. Nah, kita ngobrol sama relawan kita namanya Farid. Itu nggak jauh dari situ, tiba-tiba kena bom dan meninggal. Dan kita sangat sedih, dan nggak lama kemudian anaknya namanya Yusri pun mengalami nasib yang sama, kena serangan Israel.
Jadi dok, rumah sakit itu apa yang sekarang dihembuskan itu bahwa di situ ada bunker ya, posisi yang tadi kita lihat itu. Betul, betul. Itu kan isu semata ya dok ya? Betul. Gini Pak Abraham, isu ini memang sengaja dibangun. Oke. Buat rumah sakit untuk menghantam rumah sakit, itu bacaan kami gitu. Karena sebelum menghantam, pasti saya membangun narasi dulu untuk merecokin pikiran kita, dan terutama dunia internasional. Sehingga ketika ada serangan nanti ke rumah sakit, maka ada pembenaran. Sekarang diciptakan bahwa Hamas penjahat, memang teroris segala macam ini kan, dibangun narasi itu. Bahwa ada Hamas di situ, padahal nggak ada kan? Nggak ada sama sekali Hamas. Dan bukan cuma rumah sakit Indonesia nih Pak Abraham, ada 3 rumah sakit, Al-Quds, rumah sakit Indonesia, dan rumah sakit Ashifa. Dan ini antara 3 ini Al-Quds sudah kolaps. Sudah dibom? Sudah dibom. Oke. Tinggal rumah sakit Ashifa sama rumah sakit kita. Nah, Ashifa kemarin dibom. Dibom juga sudah? Dibom, tapi ya kena cuma pagar, tapi korban banyak sekali. Berapa korban? Ribuan ya? Bisa ribuan. Oke. Jadi sekarang dibangun narasi itu adalah rumah sakit Indonesia. Nah, kenapa Pak Abraham rumah sakit Indonesia? Rumah sakit Indonesia terletak tuh di bagian utara Gaza. Dia paling dekat dengan perbatasan Israel. Paling dekat. Paling dekat dia ya posisinya? Paling dekat, 3 kilo dari RS. Dan rumah sakit kita bangun memang agar nanti ketika ada korban-korban perang itu evakuasi lebih dekat ke rumah sakit Indonesia daripada rumah sakit Ashifa. Oke. Nah, rumah sakit Ashifa itu kira-kira kayak kita rumah sakit Cipto, Pak Abraham. Tapi rumah sakit Indonesia ini kayak rumah sakit Fatmawati. Oke. Dua-dua rumah sakit utama besar. Ini nomor 2 besar di Palestina nih, rumah sakit Indonesia. Jadi dinasti dibangun ini agar apa? Agar masyarakat tidak berlindung di rumah sakit itu, Pak Abraham. Karena kan masyarakat sekarang ada 8 sampai 10 ribu orang itu berlindung di rumah sakit itu. Karena tidak ada tempat yang aman. Nggak ada tempat yang aman. Karena saya undang-undang humaniter bahwa rumah sakit, sekolah itu kan harus dilindungi. Tidak boleh diserang. Tidak boleh diserang. Walaupun ada diserang, tapi kan secara peraturan seperti itu. Nah, Israel telah wanti-wanti kakak 3 minggu yang lalu supaya masyarakat utara harus mengungsi ke selatan. Terus kosong semua, termasuk rumah sakit. Nah, jadi mereka tuh rumah sakit udah crowded di Pak Abraham, korban banyak sekali korban di selasa apa bisa dimasukin korban banyak sekali. Jadi rumah sakit itu sudah full ya? Udah full. Oke. Belum lagi sekitar rumah sakit itu masyarakat itu sembunyi di situ kan. Nah, terjadi teror Pak. Teror contoh tadi itu ada rumah sakit Jabalia, sekolah Jabalia, sekolah Anuroa, PBB itu dibom di pinggir-pinggir dibom, teror. Supaya apa? Supaya Anda takut. Anda harus tinggalkan di rumah sakit. Maka saya lihat bahwa ini teror udah beberapa lama nih Pak Abraham sebelum dia mentargetkan ini. Nah, kemudian dibangun narasi bahwa di situ ada terowongan, ada bunker, ada markas Hamas. Nah, ini kan tuduhan serius nih Pak Abraham. Serius tuduhan ini. Nah, maka kami sampaikan pada press conference sama wartawan dalam dan luar negeri, kami sampaikan bahwa sejak dibangun awal itu nggak ada yang namanya terowongan. Yang ada basement, memang ada basement. Basement untuk apa? Untuk obat, laboratorium segala macam di basement. Kita buat seperti itu Pak Abraham. Tapi yang namanya terowongan, dibuat narasi Pak, narasi di peta segala macam. Bagi orang awam masuk di akalnya. Tapi bagi kita yang sudah tahu, wah ini kan namanya. Dokter kan sudah bertahun-tahun di situ ya, sama teman-teman relawan dari Mercy ya? Udah lama kita Pak. Jadi rumah sakit itu Pak Abraham, kita serah bulat-bulat kepada pemerintah Palestina. Ini rumah sakit. Namanya mesti Rumah Sakit Indonesia, bentuk kebanggaan kami, kemudian bentuk hubungan batin antara rakyat Indonesia sama rakyat Palestina. Dan rumah sakit ini nggak ada campur tangan pemerintah, Pak. Semua rakyat Indonesia yang bangun di rumah sakit. Jadi fungsi Mercy di sini Pak Abraham sebagai liaison officer lah, artinya kita ada rusak-rusak dan nggak ada kita bantu, kurang-kurang obat mereka nggak punya uang kita bantu lah. Jadi secara emosional kita punya tanggung jawab dengan rumah sakit itu. Jadi dokter-dokter Mercy ada juga di sana ya? Nggak. Orang Palestina. Kita orang Palestina, kita ada memang relawan kita yang itu mahasiswa, tapi di situ itu sebagai penghubung mereka Pak. Kita punya program panjang tuh di Palestina. Istilah kita tuh program abadi lah. Iya, karena saya ingat dari dulu sejak saya jadi ketua KPK, saya udah pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Mercy ya, bangun, kalau nggak salah itu hari bangun rumah sakit, rumah ibadah juga kan? Iya. Jadi memang itu jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang Pak Abraham, kita kan harus punya orang di situ. Nah, maka kita tempatkan orang di situ 3 orang. Mereka sebagai untuk komunikasi sama manajemen rumah sakit, komunikasi sama case-nya mereka, komunikasi sama tokoh masyarakat, kemudian bantuan dari rakyat Indonesia kita salurkan sesuai dengan keperuntukan. Jadi kalau kita nggak punya orang, kita nggak yakin juga Pak Abraham. Misalnya ada staff, ada lokal NGO atau siapa, kita nggak yakin nggak nyampe nggak. Istilahnya nggak puas lah kita.
Tapi kalau ada orang kita tahu laporannya detail segala macam. Apa yang dibutuhkan? Bahkan dibutuhkan tahu semua. Jadi kita buat Zoom sama manajemen rumah sakit. Kita tanya, Anda butuh apa sekarang? Oke. Kita sampaikan, saya butuh obat-obatan. Bayangkan ya Pak Abraham ya. Biasa suntik, orang selesai suntik, plak kan buang. Ya. Ya. Sekarang suntik berkali satu orang suntik. Kenapa harus? Nggak ada lagi spek. Jadi di sana alat suntik itu dipakai berkali-kali. Berkali-kali. Tapi itu kan beresiko, Dok. Beresiko. Tapi itu emergensi ya? Nggak ada lagi. Dia pernah kali suntik, gimana Pak? Untuk bius suntik. Jadi itu obat jarum jahit buang kan. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi benang, masa beberapa kali. Nah makanya bisa jadi setelah itu muncul komunikasi baru. Kan bisa jadi seperti itu Pak Abraham. Okay. Nah, obat gitu juga, obat mestinya 5 hari, 3 hari, atau 1 hari. Atau sekali minum, atau nggak ada obat sama sekali. Ya bentuk jahit aja lah, penting selamat dulu lah. Urusan nanti ya gitu sekarang. Jadi sekarang teman-teman Mercy ini masih intens melakukan terus ya, drop barang-barang drop. Jadi ya gini Pak, kita tanya sama teman-teman apa mereka butuh. Mereka sampaikan nakes sekarang ada 800 orang, mereka 24 jam kerja. 24 jam Pak, nggak ada istirahatnya mereka. Nggak ada istirahat ya? Sangat saya bayangkan gimana mereka kerja tuh, di luar nalar lah pokoknya. Pasti mereka butuh makan, pasti mereka butuh baju musim dingin, butuh ini, butuh itu. Oke, mana daftarnya? Anda cari. Nah, yang namanya daerah di Kepung beberapa kan stoknya sedikit, nggak banyak. Karena susah mendistribusikan. Susah. Oke, nggak apa-apa ya, penting ada lah itu ya. Intinya ada aja dulu, penting di pasar dicari semua. Apa kita lakukan Bapak. Satu serang Bapak ya. Nggak ada air mata lagi saya untuk bisa bayangin gimana penderitaan mereka. Nah, kami dengan Kemlu itu kerjasama Pak. Ada strategi komunikasi lah. Kan waktu ketika evakuasi relawan dari Gaza itu kan ada 5 orang kita Pak. 2 dievakuasi, 3 punya relawan kita. Dan sampaikanlah bahwa ini relawan harus dievakuasi Dok, karena kondisinya sangat krusial, kritikal banget. Jangan dulu. Jadi relawan Mercy yang ada di sana berapa orang? 3 orang. 3 orang Pak. Ini rencananya mau dikasih keluar dari sana? Nah, memang mau dievakuasi. Ya wajar lah. Ya, segi undang-undangnya gitu Bapak. Ya. Ada yang apabila ada daerah krusial itu di bawah. Terus saya sampaikan bahwa bagaimana kita tinggalkan Palestina ketika mereka membutuhkan kita gitu loh Bapak Abraham. Mereka kita tinggalkan seperti kita melepaskan tanggung jawab gitu loh. Jadi teman-teman masih merasa terbebani ya kalau meninggalkan Palestina? Iya, Coba bayangin Pak, saudara kita dibantai gitu dan di situ harus hadir kita kan. Tawakallah. Masalah usia itu urusan Tuhan Pak Abraham. Kita nggak tahu hidup mati orang kan. Maka setiap pertemuan saya katakan tolong doakanlah untuk warga Gaza, untuk rumah sakit dan untuk relawan kami. Ini doa kita nggak bisa lagi Pak Abraham. Nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Nggak bisa apa kita harus lagi. Oke. Dokter Sarbini, apakah Dokter Sarbini kan sering bolak-balik ya di sana? Apakah memang keadaan di sana itu sudah sangat memprihatinkan ya? Maksudnya kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Susah dengan kata-kata Pak Abraham. Susah dibahasakan. Susah dengan kata-kata. Pada hari ini mereka itu sangat menderita, semua kurang diteror tiap malam. Mereka itu bukan sebagai kita pakai senjata pistol atau AK-47, tapi dengan rudal, dengan roket dan segala macam tiap saat. Pak Abraham bisa bayangkan tiap saat. Hari ini kita bisa berkumpul sama keluarga yang sudah hilang. Ada satu hal yang sangat kami sedih Pak. Silahkan. Itu abangnya seorang tua, satu keluarga Pak Abraham. Yeah. Dia ngomong sama istrinya, Dek, kita punya anak 7, 4 ikut kamu, 3 ikut saya. Kalaupun toh saya mati, ada 3 yang selamat. Kalau toh mati sama kamu, ada 3 yang selamat. Jadi mereka pencar-pencar Pak. Nggak satu tempat. Kalau satu tempat kena abu habis semua. Bukan pistol, bukan senjata rudal habis semua. Jadi satu keluarga itu kalau mengungsi, satu sini, satu sana, pokoknya pindah-pindah semua. Mereka nggak bersama-sama ya? Nggak bersama-sama. Supaya masih ada harapan, ada harapan ada hidup. Bangsa bayangkan, seorang ayah ngomong sama seorang istri, Dek kita pisah ya. Kamu selatan, saya ke utara. Ketika Anda kata misalnya kamu syahid semua, masih ada sisa dari sini. Kok saya meninggal ada sisa di sana. Tapi di situ Pak Abraham, ini sangat bayangkan. Belum lagi air yang tercemar. Mereka kekurangan air. Ada air tercemar Pak. Oke. Tapi mereka ya cuma Tuhan yang bisa tolong ke kondisian. Jadi berarti teman-teman relawan Mercy di sana selain sebagai relawan untuk tindakan-tindakan medis, juga tindakan-tindakan kemanusiaan lainnya ya? Iya, tidak. Jadi gini Pak, jadi kita sudah minta sama teman-teman, Anda lakukan apa yang bisa Anda lakukan.
Oke. Artinya kita menolong orang kan tidak harus dengan profesi kita, Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Jadi apabila kamu tidak bisa cari makan, cari obat. Pokoknya lakukan sesuatu. Nggak bisa pun expose. Beritakan kepada Indonesia bahwa kondisi Palestina hari ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Biar kita tersentuh, Pak, masyarakat tersentuh melihat kondisi di Palestina hari ini. Itu yang kita sampaikan kepada teman-teman. Dan ingat, kamu di daerah-daerah yang paling berbahaya, maka cari tempat yang aman. Tanda petik. Secara undang-undang yang paling aman kan rumah sakit, Pak Abraham. Kamu di situ jangan berkeliaran, jangan kamu kemana-mana. Oke. Jadi sekarang gini, Pak Abraham. Sekarang bantuan sudah masuk, bantuan sudah ada. Sekarang antri di Rafah tuh, di perbatasan kan ada perbatasan namanya Rafah. Oke. Itu antri itu bertruk-truk bantuan, tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Dikasih buka, nggak berani masuk. Kenapa? Tidak ada jeda kemanusiaan. Jadi kalau ada masuk, habis dihajar. Jadi bantuan kemanusiaan tanpa ada jeda kemanusiaan, ini nggak nyambung ceritanya. Oke, jadi seharusnya dibutuhkan walaupun sudah ada bantuan kemanusiaan yang sudah bisa masuk memberi bantuan, tapi karena belum disetujui jeda kemanusiaan juga jadi takut-takut masuk. Takut-takut nggak bisa masuk, Mam. Setiap yang bergerak habis. Jadi masyarakat dari utara ngungsi ke selatan yang jalan kaki sama mereka itu nggak bisa naik mobil. Ada yang bergerak, ajar. Itu Israel ya? Hajar, Israel ajar. Oke, Indonesia udah memberi bantuan Hercules, ada 2 Hercules, Pak Abraham. Masih numpuk di depan perbatasan, nggak bisa masuk. Tanpa ada jeda kemanusiaan. Coba Pak Abraham bayangkan ya, ini udah 1 bulan dibantai, nggak ada upaya dunia untuk stop, nggak ada, Pak. Posisi Indonesia di mana di situ? Ya kita kan, paling kita bisa berteriak, Pak. Gitu. Berteriak, kita selalu teriak. Jadi kalau menurut Dr. Sarbini di sana itu betul-betul pembantaian ya? Pembantaian, bukan lagi pembantaian. Sekarang gini, Pak. Oke, Hamas menyerang. Pertanyaannya, apakah salah orang melakukan perlawanan? Yang membela diri. Membela diri. Oke. Tapi ini pembalasannya itu nggak imbang gitu loh. Jadi bunuh anak-anak, ada perempuan. Yang salah apa mereka itu? Apa salah anak? Apa salah? Jadi seharusnya kalau dia mau tempur sama tentaranya. Head to head. Ya. Ini rakyat yang disikat ya? Rakyat disikat. 70% beberapa yang meninggal itu perempuan sama anak-anak. Rakyat sipil ya? Sipil. Dan anak-anak itu yang punya masa depan. Itu kalau berani ya head to head aja, selesai masalahnya. Jadi sebenarnya kalau seandainya Israel ini head to head tempur dengan tentara Hamas, itu nggak ada masalah. Itu urusan perang ya? Urusan perang yang mati wajar lah. Perang, masa perang nggak mati? Tapi yang kita sesalkan ini karena Israel menyerang penduduk sipil. Dan rasanya apa? Di situ markas Hamas, di situ peluncuran roket. Di bawah narasi-narasi itu pemundaran kesalahan dia, Pak Abraham. Jadi semua instalasi sipil yang harusnya dilindungi berdasarkan hukum humanitarian itu diserang juga ya? Bayangkan, Pak, ini kita ini kayak tower nih. Ini pemukiman. Itu kan bukan satu orang yang tinggal di tower itu kan ribuan yang tinggal. Bayangkan. Jadi jangan dulu, tadi kan dokter bilang ada 3 rumah sakit di situ ya? Rumah sakit Indonesia, Al-Quds, sama Asifa. Al-Quds udah selesai, udah kolaps. Al-Quds sudah dibom sama Israel, sudah rata? Udah rata. Banyak korban ketika dibom? Banyak korban. Jadi? Enggak, kok Al-Quds yang dibom yang rata itu Al-Ahli nama itu. Aku tuh di pinggir-pinggir, Pak. Di pinggir-pinggirnya dibom? Di Tapi sudah nggak ada orang di dalamnya sekarang? Masih ada? Kolaps. Sudah nggak bisa berfungsi? Nggak bisa berfungsi sebagai rumah sakit lagi ya? Tinggal tempat perlindungan orang aja, Pak. Orang berlindung di situ. Tempat berlindung aja? Berlindung aja. Sekarang rumah sakit yang fungsi cuma 2. Asifa, yang menghandle tengah sama selatan. Rumah sakit di Indonesia, tengah sama utara. 2. Nah, 2 ini lagi diteror nih. Dua-dua diteror nih. Untuk tinggalin. Kalau Asifa itu rumah sakitnya Palestina? Kalau kita Cipto lah, rumah sakit Cipto. Tapi tetap Indonesia yang kelola? Enggak, itu punya pemerintah. Punya pemerintah Palestina. Oke. Berarti tinggal 2 ya? Tinggal 2. Satu rumah sakit yang punya pemerintahan Palestina, satu rumah sakit Indonesia. Nah, rumah sakit Indonesia ini bukan punya kita, Pak. Kita udah kita kasih ke pemerintah Palestina. Mereka semua yang kelola. Tapi kalau bisa kan mereka kekurangan serba kurang. Kalau bisa kurang nggak ada uang, mereka hubung kita. Ini dok, ini kita kurang ini obat-obatan, kita kasih. Jadi supply terus ya? Supply. Ini kayak rusak plafon ini, ya kita bantu. Gitu.
distribusi obat masih dilakukan terus ya? Ya, itu pasti tetap berjalan. Karena rumah sakit ini, Pak Abraham, rumah sakit yang paling lengkap. Di Gaza paling lengkap. Bisa melakukan operasi apa? Apa aja alat semua. Itu the best. Alat semua kita kasih the best. Itu hampir 200 miliar kita bantu, Pak. Kita bangun itu. Dan yang bangun itu dari kita semua. Maka kalau dituduh bahwa ini ada di bawah under kontrolnya Hamas bangun rumah sakit, itu pembohongan. Kita kirim tukang dari Indonesia ke Gaza, mereka hampir lebih 3 tahun mereka di sana untuk bangun rumah sakit, Pak Bram. Jangan dulu. Jadi yang bangun rumah sakit Indonesia di Gaza ini adalah orang Indonesia, tukangnya ya? Tukang kita semua. Bukan orang Palestina. Bukan ya? orang Palestina. Jadi nggak bisa dong dia tuduh bahwa di sana ada bunkernya Hamas ya? Ada bunker Hamas, bawa kontra Hamas, nggak ada urusan. Gitu ya, bangun. Itu ada denahnya. Ada denahnya ya? Denah ada ya semua. Itu hampir 30 orang tukang kita bawa itu. Dari Indonesia semua ya? Ada dari Wonogiri, dari macam-macam ya? Macam-macam lah. Kita bawa sana. Mereka 3 tahun di sana. 3 tahun membangun itu ya? Membangun itu. Dan itu dengan susah payah, Sabin ya? Nggak mudah gitu ya? Nggak mudah. Tiba-tiba sekarang mau dibom. Mau dibom, dituduh dengan macam-macam. Buat narasi dulu. Maka kita teriak duluan kan? Kita teriak duluan supaya ini tidak terjadi. Jadi Israel yang dia lakukan, dia teriak duluan bahwa di sana tempatnya Hamas berlindung. Nah, berlindung. Jadi harus dibom. Harus dibom. Narasi itu yang sekarang dibangun. Ya, itu dibangun sama Israel. Padahal itu sama sekali dia tidak bisa buktikan ya? Tidak bisa buktikan. Memang ada dibuat gambar, Pak. Gambar kan bisa direkayasa. Oh iya. Itu gampang. Satu bagi orang awam mengerti, percaya aja kan. Ketawa ya kalau orang yang ya, kita ngerti, lu ngomong apa sih? Kayak gitu bahasa kita. Lu ngomong apa sih? Bacot banget. Kayak gitu lah bahasa Betawinya kan. Oke dok, kalau begitu ini kan rumah sakit ini menjadi tumpuan harapan orang di Palestina, khususnya di Gaza, karena dia tinggal 2 aja ya. Tinggal 2 aja. Bapak. Dan menurut hemat saya kalau 2 berarti dia sudah overload ini ya. Oh, bukan lagi overload, nggak tahu di atas apa itu. Bayangkan Pak Bram, rumah sakit kita ini untuk mau pasien rawatan itu 230 orang. Sekarang tuh lebih dari 1000. Itu rumah sakit apa? Lebih dari 1000 sekarang. Jadi bukan lagi overload, Pak. Udah nggak tahu lagi apa namanya. Oke, jadi berarti di rumah sakit itu selain menerima orang-orang yang sakit, orang-orang yang cedera dan lain sebagainya, juga menampung para pengungsi ya? Pengungsi di luar. Di luar? Di luar, di komplek itu. Nah, ini mereka tinggal semua itu 8 sampai 10 ribu tuh. Bagi mereka MCK-nya, bagi mereka harus makannya, segala macam kan dia belum lagi musim, kan masuk musim dingin, mereka di luar, itu kan bayangin Pak Abraham. Mereka kok harus pulang ke rumah, nggak ada jaminan, nggak dibom. Oke, jadi berarti warga di Gaza, di Palestina ini, kenapa dia datang di sekitaran rumah sakit? Karena dia butuh perlindungan. Perlindungan, karena dia tahu bahwa secara undang-undang rumah sakit itu nggak boleh dibom kan. Walaupun teror tiap hari, kalau kita dengar teror itu seputar itu Pak Abraham lah. Tiap hari di roket? Iya, di roket. Bukan roket, pengendali di itu suaranya itu kan bisa bayangkan gimana kan. Teror mental luar biasa. Teror mental tuh. Artinya apa? Kamu harus tinggalkan Gaza Utara ke selatan. Intinya apa ya? Itu ada 1,2 itu penduduk Gaza di utara. Itu disuruh kembali ke selatan. Kira-kira apa tujuannya? Ada 2, Pak. Oke. Ada agenda besar Israel, Pak. Agenda besar itu adalah Gaza mau dikosongkan. Dan mereka itu untuk digiring. Supaya dikuasai ya? Ya, digiring ke Sinai, Pak. Itu. Oh, jadi yang di utara ini mau dikirim ke Sinai? Semua mau dikirim? Yang utara ke selatan, kan pasti overload. Ya, oke. Mau tidak mau, bayangkan rame-rame ke selatan, pasti overload. Ya, oke. Ini mau dibawa pindah ke Sinai, ke Mesir. Mau dikonsentrasikan di Sinai? Ya, pindah ke Sinai, ini kosong, Pak. Kosong, itu dari planningnya Israel, itu mau dibuat namanya kanal. Kayak terusan Suez. Oke, ngerti. Nah, ini dibuat kanal. Ada 2 dia, secara ekonomi dia untungkan, keamanan terjamin. Ada celah ya? Ada celah, jadi orang udah pindah bisa langsung ya. Jadi Mesir yang marah sekarang. Mesir nggak mau terima. Jadi nggak mau, Mesir kan punya pertimbangan, pasti akan timbul gejolak-gejolak segala macam kan. Tapi Israel bilang, kalau lo terima, utang-utang lo di bank-bank dunia segala macam, habis. Karena bank-bank itu kan Israel yang kuasai. Di Mesir, kalau Anda terima ini semua orang Palestina di sana, semua utang-utang yang ada di Amerika, Uni Eropa, lunas. Oh, jadi begitu sebenarnya tawarannya orang Israel terhadap Mesir ya. Kalau ini orang Palestina kita unsikan ke Sinai semua, utangmu lunas ya. Utangmu lunas semua. Jadi tertarik juga ini Mesir ya dengan. Mesir kan pasti marah, dia nggak mau. Nggak mau juga ya. Tapi kan mau tidak, kalau harus dipaksa Pak, Mesir kan kondisi keuangan kan kolap, udah
Wah, berat nih, sisi keuangan berat Mesir sekarang. Dia berutang ya? Berutang berat. Tapi kan kalau misalnya ditekan sama Amerika, itu kan mikir juga Mesir kan. Nah ini memang agak susah ya? susah. Jadi sekitar Israel itu utara ke selatan, nanti Krodi di sini, Gautah ke Sinai. Oke. Nah ini kosong, di kosong Gaza dibuat kanal. Namanya kanal Ben Gurion namanya. Kanal Ben Gurion. Nah, dua itu kan ekonomi. Jadi Suez selama ini dikuasai sama Mesir, pasti orang udah beralih kemari lebih dekat. Oke. Nah, ada namanya planning ke depan, Mbak Abraham. Nah, satu ekonomi, yang kedua keamanan nasional dia. Berarti Hamas sudah selesai masalahnya. Nah, ini ya lagi ada perdebatan dengan Mesir. Tapi kan tentunya yang kita prihatin ini ya dok ya, bahwa bagaimana kita harus menyelamatkan orang yang ada di Gaza, kan intinya itu ya. Yeah. Yang sedang dalam keadaan terjepit di situ ya, nggak bisa berbuat apa-apa ya, terkepung, terus bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk ya. Yeah. Jadi sama saja ini mereka bisa mati ya. Kalau bantuan kemanusiaan nggak masuk, logistik makanan apa nggak bisa masuk kan, hari per hari kan dia akan susah ya. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang terjadi sekarang di Gaza. Itu Pak. Jadi sebenarnya ada dua hal Pak Abraham. Yang pertama adalah gencatan senjata. Terserah berapa jam. Supaya bisa masuk. Bisa masuk makanan. Yang kedua ada distribusi makanan, minuman, obat-obatan, ya dan lain-lain lah. Ini yang terjadi. Sekarang senjata tak ada. Orang teriak ini koridor kemanusiaan. Gimana kok koridor kemanusiaan kalau nggak ada senjata? Siapa yang berani masuk? Jadi sekarang dok, persoalannya bahwa bantuan kemanusiaan, baik itu obat-obatan, makanan, sudah siap tapi tidak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena tidak ada jeda kemanusiaan. Tidak ada gencatan senjata. Betul. Dibuka Rafah, nggak berani masuk. Oke. Awal tutup, buka, dibuka. Tapi nggak ada jeda kemanusiaan. Orang mikir masuk. Oke, jadi sekarang dia sudah buka. Betul. Tapi tidak ada kesepakatan jeda kemanusiaan, tidak ada kesepakatan gencatan senjata. Jadi takut juga nih bantuan kemanusiaan. Jadi termasuk teman-teman Mercy yang ada di sana pasti was-was juga ya dok? Ya manusiawi. Iya pasti. Saya secara. Apakah mereka masih bisa memenuhi kebutuhannya? Ini kan suplai makanan sudah hampir dikatakan terganggu ya, tidak lancar lagi. Antara gini Pak Abraham, jadi kan stoknya ini kan elemen manusia kan pasti pintar-pintar lah membagi bagaimana. Kalau misalnya habisnya dalam 3 hari, ini harus 7 hari. Pokoknya kalau makannya satu piring diirit mungkin itu. Begitu pula air ya. Air ngemil itu sudah nggak ada lagi. Tapi kalau air Pak itu kita berlimpah. Karena memang INSIU yang rancang rumah sakit ini udah merancang rumah sakit apa? Ini pompa namanya itu bor itu sampai 100 meter itu. Jadi airnya berlimpah. Jadi rumah sakit ini bisa kasih air untuk masyarakat sekitarnya kalau kosong. Karena rumah sakit dirancang sama teman-teman ini untuk rumah sakit tidak kolaps ketika ada krisis. Contoh krisis solar kita punya stok solar. Krisis ada panel surya. Kita udah ada stok untuk pembangkit listrik. Nah sekarang rumah sakit pada kolaps semua, kita masih hidup Pak Abraham. Listrik itu, tapi lantai 1 sama ICU. Dari mana? Dari panel surya. Nah jadi maka rumah sakit ini jadi tumpuan sekarang, tumpuan untuk masyarakat Gaza 450.000 orang di utara. Jadi warga Gaza yang ada di utara sekitar 450 itu semua hidupnya berlindung di situ. Tumpuan di situ. Kalau berlindung itu sekitar 8 sampai 10.000. Tapi yang 450.000 ini adalah untuk mereka kayak untuk rumah sakit andalan di situ. Kalau sakit itu ada kondisi normal, Pak. Normal. Sekarang kan kondisinya nggak normal. Ya. Maksudnya mereka juga berlindung di sekitaran situ ya, warga-warga Gaza ya. Gitu, Pak. Dan itu harus rumah sakit mensuplai juga makanannya. Mau tidak mau ya, paling tidak air ya. Air. Tapi kalau makanan saya nggak tahu di mana mereka cari lah. Pokoknya tapi paling tidak air. Tidak air. Oleh karena itu sebenarnya menjadi concern kita, kenapa kita jaga betul rumah sakit ini jangan sampai dibom oleh Israel. Karena kalau dibom itu dampaknya juga kepada masyarakat situ. Iya benar, dampak besar. Salah apa sih orang kasih membagi solar ketika orang butuh? Kan yang salah. Kan dikaitkan sama anggaplah itu bantuan kemanusiaan. Kan dikagap sama Hamas, kata Hamas. Apakah benar Hamas atau tidak, kita nggak tahu Pak. Jadi salah gitu loh. Saya katakan begini, Gaza ini serba langka, serba kurang. Iya. Nah ketika kita lebih ada orang minta, kita kasih masa dong. kasih dong. Iya. Masa salah dong dengan kasih. Itu kan kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya. Dan solar itu kan di otak
Israel ini kan sholat tuh untuk militer. Dia nggak pikir sholat tuh untuk yang lain-lain kan, untuk sekolah, untuk apa kan, untuk Dia sholat. pikirnya dipakai untuk keperluan militer. Militer. Nah, jadi ini pertama tuduhan awal Pak Bram. Memang kita buat ground tanki di bawah Pak, di tanah kita buat untuk sholat, untuk keamanan. Iya, supaya nggak gampang meledak. Meledak itu estetika segala macam kan. Kemudian kita punya tangki 2, punya genset 2 Pak. Tangki bisa muat 500 liter, 5.000 liter gitu. Jadi udah kita setting itu. Dianggap salah. Israel anggap salah. Anggap salah gitu. Jadi kita bantah semua. Jadi sekarang tuh Israel mencoba mencari celah apa narasi yang kira-kira bisa dilakukan untuk menguatkan rencana-rencana Membom itu. Jadi yang rumah sakit 1 sudah kolaps ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat inilah tumpuan terakhir ya. Masyarakat sipil bisa berlindung di situ, bisa menggunakan akses kesehatan. Betul. Karena kalau ini kolaps, selesai sudah ya? Selesai semua, Bram. Hancur semua ya? Habis itu. Jadi kan perang itu semua itu ada peraturan, nggak ada aturan, ada etika lah gitu ya. Jadi pertanyaan, apakah anak kecil itu Hamas? Apakah perempuan itu Hamas? Itu Hamas. Nah, yang anehnya Pak, ada buzzer yang ada di Indonesia. Dia mencoba untuk membalikkan narasi ini. Membalikkan narasi ini bahwa apa yang dilakukan Israel itu adalah sesuatu yang tepat dan benar. Jadi ada buzzer di Indonesia, buzzer kaum Zionis ya? Ada tuh, kedua ada sekarang. Dia menyusun narasi juga ya di media sosial. Bahwa betul yang Israel lakukan terhadap Gaza. Terus dia membangun juga narasi bahwa kalau Israel membom rumah sakit Indonesia itu betul. Itu yang dilakukan buzzer yang ada di Indonesia ya. Itu arah ke sana. Oke. Oleh karena itu kita harus cerahkan di masyarakat dong. Bahwa sebenarnya yang terjadi di sana bahwa tidak pernah rumah sakit Indonesia menjadi tempat berlindung saudara-saudara kita dari Hamas. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Justru masyarakat sipil yang banyak berlindung di situ ya, di sekitarannya. Ya. Dan kemudian yang kedua, rumah sakit itu menjadi rumah sakit andalan, satu-satunya andalan sekarang ya. Yang bisa menampung orang-orang yang cedera, orang-orang yang sakit. Karena ini kan perang terus berlangsung ya. Terus Bapak. Maksud saya kan begini, kita lihat di depan mata kita anak kecil, perempuan dibantai ya. Itu kan pemandangan sehari-hari di Hamas. Betul. Ya? Di Palestina itu setiap hari bisa disaksikan begitu ya. Brutal ya Pak ya? Bukan lagi brutal ya Pak. Berarti artinya sekarang itu bisa kita ngomong Pak Abraham, kita pulang, ya Allah, Sarbi udah meninggal. Kita ngomong sama teman, oh ya Allah udah meninggal si Fulan. Jadi hari ini kita bisa ngopi sama Pak Abraham, bisa ngopi sama. Besok sudah nggak ada. Nggak sampai besok, kadang 5 menit lagi dah. Jadi setiap menit, setiap detik, kemungkinan kita selalu kehilangan sahabat yang kita cintai ya di sana. Keluarga, orang yang kita cintai ya. Nggak ada sekolah Pak Abraham, tutup sekolah, nggak ada murid lagi yang meninggal semua. Tutup sekolah? Tutup, ada sekolah, tutup. Murid habis meninggal semua. Muridnya meninggal? Meninggal semua, habis. Bukan nggak masuk karena takut, tapi ya, meninggal? Syahid semua udah. Jadi biar anak kecil juga dibantai? Nggak ada urusan. Ini kan bukan perang agama. Saya katakan bukan perang Muslim sama Yahudi, bukan. Ya. Ini adalah perang perlawanan penjajahan dan pembantaian. Betul ke pembantaian. Ini bukan perang, ini penjajahan kaum Zionis terhadap bangsa Palestina ya. Bayangkan Bapak, itu yang namanya rumah sakit Kristen Al-Ahli itu dibom. Ya. Gereja dibom. Jadi bagi Israel itu mau Muslim, mau Nasrani nggak ada urusan. Dia bom semua ya? Bom semua. Jadi netizen, di Palestina dan Israel ini bukanlah perang agama, tapi yang terjadi pembantaian. Jadi Israel membantai warga sipil, melakukan genosida ya. Genosida. Itu yang terjadi ya, bukan perang agama. Ini yang perlu kita luruskan agar masyarakat Indonesia jangan mendengar para buzzer yang memprovokasi. Ya, berita-berita dari buzzer itu adalah berita-berita menyesatkan, karena Dr. Sarbini ini orang yang bertahun-tahun berada di Gaza ya, yang melihat langsung, bukan mendengar, tapi melihat langsung apa yang terjadi di Gaza. Dan Dr. Sarbini bisa menyampaikan kan apa yang terjadi di Gaza sekarang ini itu apa. Seperti apa misalnya, pembantaian langsung ya, dokter. Kita prihatin Bapak, ada diskriminasi dunia, Pak. Diskriminasi internasional terhadap Palestina. Jadi kan Palestina kan ada dua entitas Pak, ada tepi barat, ada tepi barat pun ada masalah lain lagi. Mereka bukan dibom Pak, tapi perampasan, penangkapan, kemudian properti diambil, kebun diambil, kemudian penembakan secara brutal, penembakan karena mereka itu kan nggak, karena kota Pak nggak sama kayak Gaza. Jadi itu
problem lain lagi babnya itu. Jadi di Gaza beda, di tepi barat beda. Beda caranya membantai ya. Cara bantai, tapi sama-sama menderita. Kalau di tepi barat dia mengambil properti. Contoh nih Pak Abraham, misalnya ada properti Palestina diambil. Ada yang dituduh bahwa satu orang pemuda Palestina menembak polisi Israel. Itu satu keluarga itu di rumah dihancurin. Kebun zaitun diambil. Itu diambil oleh tentara Israel. Enggak, pemukiman. Pemukiman. Karena pemukiman Israel itu mereka tentara, Pak. Israel itu sipil itu tentara semua. Jadi pemukiman warga Israel itu bukan dihuni oleh warga sipil Israel, tapi para tentara Israel. Karena gini Pak, Israel itu sama kayak Singapura, sama kayak Korea Selatan. Iya, ngerti. Mereka itu mana ada ada namanya wajib militer. Iya. Kan? Walaupun sipil, tapi militer mereka itu. Jadi yang dia tempatkan di pemukiman itu adalah sebenarnya semi militer ya. Pasukan cadangan lah. Pasukan cadangan. Bukan mereka. Warga sipil. Bukan sipil. Mereka nggak ada warga sipil, cuma pasukan cadangan. Dokter Sarbini, masih ada yang mau disampaikan? Mumpung ini agar supaya netizen tahu apa yang terjadi, supaya kita menggugah ya. Menggugah hati, menggugah kewarasan agar rakyat Indonesia mampu menyuarakan bahwa ternyata yang terjadi di Israel ini bukanlah perang agama, tapi ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh penjajah Zionis terhadap warga Palestina. Itu yang terjadi dengan brutal tanpa melihat aspek kemanusiaan. Misalnya rumah sakit dihancurkan, dan yang kita concern ini bahwa kita harus suarakan, pemerintah Indonesia harus mampu menyuarakan di dunia internasional untuk menyelamatkan rumah sakit Indonesia ini ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak boleh hanya melihat bahwa ini rumah sakit yang adakan oleh Mercy, bukan pemerintah Indonesia langsung, sehingga dia tidak perlu terlibat secara langsung. Harus dia turun tangan untuk menyelamatkan, karena ini atas nama rumah sakit Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia. Bukan dikatakan ini rumah sakit teman-teman Mercy, tapi dinamakan ini rumah sakit Indonesia ya. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia harus punya perasaan yang sama, punya sensitivitas yang sama untuk menyelamatkan rumah sakit ini, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit kebanggaan kita yang berada di Gaza, yang bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Benar. Jadi ini rumah sakit Pak Abraham ini, istilahnya gini, ini kan kebanggaan kita. Bapak bayangkan Pak, tiap hari disebut rumah sakit Indonesia. Tiap saat disebut-sebut, kan segi nasionalisme kita pasti kita bangga ya. Kita bangga ada rumah sakit di situ. Dan rumah sakit bukan rumah sakit ecek-ecek lah istilah kita tuh. Memang hebat ya. Rumah sakit itu bonafide lah ya. Paling bagus di Palestina lah. Kita nggak buat di negara lain, paling bagus Pak. Oh gitu ya. Dari strukturnya, dari semua itu dirancang tuh Masya Allah. Ikonik sekali. Jadi orang kuliah rumah sakit itu bangga. Iya, saya lihat tadi tuh di video bagus sekali modelnya. Bagus sekali. Dalamnya juga Dok ya. Mantap. Peralatannya juga sangat canggih Pak. Dokternya pun canggih-canggih. Jadi rumah sakit itu kalau ada taman, itu tempat orang bertamasya kalau bahasa kita, bertamasya wisata. Oh, ada taman di sekitar ada taman itu Pak. Itu orang sore-sore makan ngumpul tuh, keluarga makan sambil lihat. Oh gitu ya. Dan itu rumah sakit jadi pembicaraan pada awal-awal kita bangun. Setelah peresmian pembicaraan baik dari Israel. Karena betapa Indonesia membangun rumah sakit itu kok bisa gitu loh. Bayangkan Pak, ada teman-teman diplomat itu sama kami. Loh, saya tanya sama diplomat Turki, Malaysia, kok bisa kalian bangun rumah sakit? Saya nggak tahu, itu Mercy itu bukan pemerintah. Jadi kebanggaan bersama nih Pak. Jadi luar biasa pengabdian, dedikasi teman-teman Mercy nih ya untuk menghadirkan rumah sakit yang berguna, bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina, utamanya di Gaza ya. Di Gaza. Kalau kita lihat itu kan daerah Palestina yang diberikan otoritas untuk bisa dihuni oleh saudara-saudara kita orang Palestina kan di Gaza kan. Tapi sekarang ini mau diambil alih lagi. Nah, Palestina secara geografi itu ada dua Pak. Ada di utara itu ada namanya West Bank, tepi barat. Tepi barat, dekat Sungai Yordan. Iya, orang ziarah ke itu. Yang kedua Gaza. Dan di tengah-tengah ini, ini pemukiman Israel. Dulu ini bisa berhubungan. Dulu Pak, kalau orang Jumatan subuh mereka itu berangkat jalan kaki, itu salah di Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Dulu, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak bisa. Nah ini mencoba, saya lihat ada skenario, grand skenario saya, Gaza mau diambil. Itu yang terjadi sekarang. Dan yang lebih memperhatikan lagi, ini masalah keberadaan rumah sakit Indonesia ya. Karena ini menjadi concern kita ya Dok ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya
rumah sakit ini dibom, kemana lagi warga Gaza bisa berobat? Kira-kira gitu, seperti itu ya dok ya? Dok, benar nggak ya di sana itu pernah dilakukan pemboman apa itu bom fosfor? Tahun 2009 Pak Abraham, 2009 kami ke sana, saya ke sana. 2009 dokter ke sana? Iya, itu kami menemukan itu Pak, bom fosfor. Kami ketemu bom fosfor itu. Itu dia luka orang Pak, dia nggak luka bakar. Dan bom itu aneh itu hidup tuh sampai 2-3 hari nggak mati-mati itu. Oke, kepijak kebakar kita Pak. Jadi dia hidup di tubuh kita 2-3 hari? Enggak, kalau dia terlontar di tanah itu. Oh, itu terus nggak mati. 3 hari dia bisa berfungsi ya? Fungsi terus. Nah dia kalau kena kita tuh kayak fosfor Pak. Itu terbakar ya? Kebakar itu. Dia tuh dilarang sebenarnya nggak boleh digunakan itu. Iya. Tapi ada hal yang aneh, yang Masya Allah saya takjub itu Pak. Kita tuh Pak Bram pernah melakukan operasi satu korban bom itu. Nah, karena di sana tuh terbatas obat bius, maka dipakai satu obat bius yang sangat langka, yang jarang dipakai, namanya ketamin. Nah, ketamin itu punya efek samping. Efek samping itu ngeracau. Orang setelah disuntik itu, Pak Abraham, orang setelah operasi, ada efeknya itu ngeracau. Ngeracau ngomong sudah apa-apa. Nah, tapi yang kayak fly ya? Ya ajaibnya, Pak, ya ajaibnya. Orang Gaza ngeracaunya itu Quran yang keluar dari mulutnya. Masya Allah ya. Bayangkan orang meracau tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, terus sampai kalau dia baca 2 juz ya 20 juz. Bayangkan di rumah sakit itu Pak orang meracau itu keluar semua itu. Padahal biasanya kalau bukan itu yang keluar. Bahkan itu. Jadi kan dulu orang intelijen kan kalau untuk bongkar itu kan pakai itu Pak. Iya, supaya dia bongkar bicara yang lain-lain. Yang ngawur-ngawur. Ini keluar ayat suci Al-Quran. Jadi betapa luar biasanya Maha Pencipta ini memperlihatkan mukjizatnya di Gaza seperti itu. Jadi berarti penggunaan bom fosfor itu bukan isu ya, nyata ya, dokter lihat ya. Saya lihat, saya ketemu itu Pak, aduh ya Allah ya Rabbi. Tapi saya pertanyaan, ada nggak tim investigasi turun Pak untuk ngecek itu kan, kemudian bawa apakah ke Dewan HAM atau apalah untuk mengejar itu kan, tidak boleh untuk digunakan untuk bom fosfor itu. Tapi ini nggak, bagi Israel kan ada urusan, dipakai semua, yang penting dia bisa membunuh orang Palestina, bagi dia itu mau bayi, mau anak kecil, mau siapapun nggak ada urusan. Ya penting. Jadi sebenarnya yang terjadi sana bukan perang ya, pembantaian terhadap warga sipil Palestina itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bukan perang. Kalau perang itu dia head to head sama Hamas, tapi ini dia membantai warga sipil ya. Kejahatan kemanusiaan, genosida dia lakukan. Genosida, memang genosida. Gaza itu Pak Abraham itu penjara terbesar di dunia. 2,2 juta ditutup nggak pakai begini, pakai misil baik dari darat maupun dari pesawat tempur. Jadi alasan membom markas Hamas, membom instalasi militer Hamas, membom roket Hamas, narasi itu aja dibangun. Padahal itu bohong semua ya? Bohong yang mana kecil semua. Jadi kan dokter ini di sana, jadi yang disasar Israel itu yang dinarasikan di dunia internasional bahwa itu markas Hamas, tempat persenjataan Hamas, itu nggak benar semua. Nggak ada benar sama sekali. Justru itu instalasi sipil ya, misalnya rumah penduduk, rumah sakit, sekolahan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi, realitas seperti itu. Dan dunia internasional diam. Nggak ada komentar. PBB diam ya. Bayangin ada pengungsi satu, kalau nggak salah saya itu sekitar berapa puluh ribu orang itu namanya pengungsi di Jabaliyah. Jabaliyah saya tahu. Dihantam aja. Tidak ada urusan. Cuma dia bilang satu orang komandan Hamas meninggal, mati. Satu orang meninggal. Allah alam apakah itu komandan Hamas atau apa, yang penting udah 2.000 mati Pak. Saya bayangkan rudal kena di pemukiman Pak. Rudal kena di pemukiman, kita bisa bayangkan gimana itu hancuran. Bukan senjata ya. Bukan senjata. Kalau misalnya tembak-tembak orang bisa kabur, bisa apa, ini rudal Pak. Ini memang betul-betul saya nggak bisa kata-kata apa yang bisa saya katakan, ini memang kekejaman itu dahsyat. Dan dunia itu nggak ada yang ini. Arab sendiri pun nggak ada sikap yang sama untuk ini. Untuk menyetop ya? Menyetop ini. Kalau misalnya punya berani Arab Abraham, stop minyak Amerika. Kayak Faisal menyetop minyak Amerika pada tahun 77 untuk perang Yom Kippur. Stop minyak. Ada tekanan. Kalau kutuk mengutuk itu sama kayak Mercy juga, Pak. Misalnya Saudi Arabia mengutuk, Israel mengutuk, ya sama kayak kami itu kan kutuk mengutuk. Bedanya di mana?
Ya kalau Mercy kan dia fungsinya untuk memberi relawan ya kemanusiaan. Sama aja. Jadi kalau harusnya negara-negara ini lebih konkret Lebih ya. konkret. Tuh. Jadi apa sih gini? Oke lah, Indonesia bisa bicara keras, Bu Menlu. Oke. Tapi kalian penting kan negara Arab sebenarnya, Pak Abraham. Mereka tetangga kan. Pak Abraham bayangkan, Pak. Negara-negara Arab ini kan dengan Palestina kan sama rasanya kayak kita sama Malaysia, sama-sama Melayu kan. Kita sama Arab mereka, bahasa sama, agama sama, semua sama. Jadi penonton, Bapak. Dia biarin. Dia biarin. Takut kali ya. Kok kita biar nurani kan? Ya, kira-kira seperti itu, Dok. Kayak gitu, Pak. Masih ada yang mau disampaikan, Dok? Dan kami minta kepada netizen untuk bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian rumah sakit Indonesia bisa selamat, bisa membantu orang-orang di Gaza. Kemudian relawan Mercy bisa selamat, bisa bertugas dengan baik. Karena doa adalah kekuatan yang bisa kita kuatkan, yang kita berikan itu ya. Dan kedua adalah kita harus melawan buzzer-buzzer ini yang mencoba untuk memutarbalikkan. Jadi netizen kami minta untuk bisa melawan itu, memutarbalikkan fakta ini sehingga memang kewarasan orang itu benar-benar terbangun. Oke, terima kasih Dr. Sarbini, informasi yang diberikan, testimoni, dan ini sangat berharga agar supaya kita memberikan edukasi, pencerahan kepada netizen, kepada masyarakat Indonesia bahwa yang terjadi di tanah Palestina adalah penyerangan yang dilakukan kaum Zionis terhadap warga sipil Palestina. Dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa instalasi-instalasi sipil, instalasi-instalasi kemanusiaan seperti rumah sakit itu juga diserang. Dan sekali lagi kita berdoa buat saudara-saudara yang ada di Gaza supaya diberikan perlindungan. Dan juga saudara-saudara kita daripada relawan Mercy dan relawan-relawan kemanusiaan lainnya yang berasal dari Indonesia agar supaya mereka bisa selamat di Gaza ya. Oleh karena itu saya himbau pemerintah Indonesia untuk bisa turun tangan langsung ya, melakukan tindakan-tindakan konkret agar supaya bisa melakukan langkah-langkah diplomasi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di Gaza, saudara-saudara para relawan Indonesia yang sedang terjepit, terkepung ya, tidak bisa berbuat apa-apa di Gaza. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.